jodoh kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah. Antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita berada pada tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah. Waktu begitu cepat berlalu, tidak mungkin waktu itu kembali walaupun sesaat. Maka pepatah Arab mengatakan lan tarji'a ayyamul lati madot. Tidak akan pernah terulang cerita yang sudah berlalu. Maka andai ingin menulis, tulislah yang baik-baik. Andai ingin mendengar, dengarlah yang baik-baik. Andai ingin bercakap, bercakaplah yang baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana saja kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW berdoa ketika datang bulan Sya'ban dan ketemu dengan bulan Sya'ban. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab, serta sampaikan umur kami untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dan yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, terkadang ada juga yang dia tidak sampai dengan habisnya bulan Ramadan, Allah panggil nyawanya. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu di tempat mana, di tanah mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kami sejauh ini menjadi jembatan untuk jamaah terkhususnya dari Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan luar biasa tanggal 2 Februari kami memberangkatkan jamaah umroh. Biasa dari Kuala Namu langsung sampai ke Arab Saudi, Jeddah. Tetapi mengharuskan tidak ada pilihan maskapai, harus transit. Transit artinya singgah. Singgahlah ke negara Malaysia. 4 orang kami diutus dari kantor travel. Dan luar biasa 4 orang itu termasuk diri khatib dan 3 teman lainnya. Yang pertama ada namanya Pak Ramlan Hasibuan dari Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya di kecamatan daerah Tanjung Beringin. Kemudian yang 2 ada Kang Misrin dari Sentang. Dan yang ketiga ada Nur Isma Gunawan dari Pematang Guntung. Berempat kami diutus tanggal 2 Februari berangkat menuju Kuala Namu sampai di negara Malaysia. Karena perjalanan memang 1 jam. Dan Malaysia dengan Indonesia cepat 1 jam di daerah Malaysia. Jadi luar biasanya sampai di sana tanggal 2, tanggal 3 menginap di daerah KLCC Malaysia. Kemudian pulang tanggal 3 Februari masuk malam karena pergantian hari di Indonesia karena bulan Masehi adalah malam jam 12.00.
Sampailah di Indonesia tanggal 4 masih ketemu dengan sahabat kami. Kemudian ketemu tanggal 5 dan kebetulan tanggal 5 itu kami membuat paspor dan membuat paspornya itu di kantor. Kalau biasa banyak orang membuat paspornya itu di Kuala Namu, bahkan di imigrasi baik Siantar ataupun Medan, tetapi membuatnya di kantor. Masih ketemu tanggal 5. Tanggal 6 Februari dapat kabar di WhatsApp bernama Bang Nur Isma Gunawan atau panggilannya Bang Gugun meninggal dunia. Dan istrinya pun nggak tahu dia meninggal dunia. Karena memang ketika jam 3 malam itu waktu subuh, dia tak bisa tidur. Tak bisa tidur, duduk di kursi. Ketika datang subuh, istrinya membangunkan, "Bang, bangun bang." Dalam keadaan tidak bersuara. Sekali diamati ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan sempat dilarikan ke klinik terdekat. Lalu apa kata para pengurus klinik? Ini kurang lebih 1,5 jam yang lalu sudah meninggal dunia. Padahal tak ada sakit, tak ada mengeluh. Saat di bandara tak ada mengeluh. Cuman yang teringat saya sebelum kami itu pulang di bandara sebelum sampai Kuala Namu, di bandara Malaysia, dia membuatkan video untuk istrinya. Karena memang istrinya pas bulan Februari ulang tahun. Itulah video terakhir beliau sebelum meninggal. Dek buatkan video, karena di antara 4 teman saya nih, saya yang paling muda. Mereka kelahiran tahun 1986. Ada yang lebih tahun 77. Saya paling muda. Dan luar biasa, mati itu tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbang jamaah itu sampailah pada waktu yang ditentukan 12 hari. 1 orang jamaah kami tak ikut pulang karena mengalami cuci darah. Dan di Arab Saudi itu berbeda dengan rumah sakit di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau tak sembuh boleh dipulangkan, tapi di Arab Saudi kalau tidak sembuh tidak bisa pulang. Terakhir ada namanya Pak Sarwan dari Silau Rakyat, menginap sekitar 7 hari di Saudi Arabia, tidak bisa pulang. Sekali mau pulang dipesanlah tiket. Gitu dicabut selang oksigen, kambuh penyakitnya. Tak bisa dibawa pulang. Harus rugi tiket pesawat 20-an juta karena tak bisa berangkat Pak Sarwan. Dan qadarullah 2 hari yang lalu Pak Sarwan meninggal dunia. Sudah sampai di Indonesia kurang lebih 2 minggu lamanya. Setelah itu beliau meninggal. Kenapa tak meninggal di Makkah? Kenapa tak meninggal di Madinah? Semua orang sudah punya janjinya. Kalau berani kali pun kita dengan mati, kalau belum waktunya, kata Allah tidak akan mati. Dan takutnya kita dengan kematian, kalau memang sudah waktunya, berada di kolong semut sekalipun kita akan mati. Itulah sesuai dengan firman Allah, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Walau kau berada di tempat yang sangat dalam sekalipun, bahkan di benteng yang kokoh, kalau kematian sudah berpihak kepada engkau, tidak akan pernah bisa bersembunyi kita daripada kematian. Maka beruntungnya hari ini kita masih hidup, kita masih punya nyawa, beribadah kepada Allah. Manfaatkan bulan Ramadan, karena tidak ada yang bisa menjamin sedetik pun kita akan hidup untuk masa yang akan datang. Berapa banyak orang hari ini merangkai agenda, oh nanti setelah Ramadan kita kemari. Kawan saya tuh seminggunya mau membawa rombongan naik bus pergi ke daerah Brastagi. Tetapi manusia boleh berencana, yang merencanakan semua tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan hasilnya hanyalah Allah. Maka Ramadan hari ini jangan pernah kita sia-siakan. Ramadan bahasa Arabnya siam. Bahasa Arabnya namanya saum. Allah ulang kata saum 1 kali dalam Al-Qur'an. Dan Allah ulang kata siam 9 kali dalam Al-Quran. Termasuk yang sering dibaca oleh ustadz-ustadz kita, penceramah-penceramah di bulan Ramadan. Termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kata siam Allah gunakan pada ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah ulang sebanyak 9 kali. Dan Allah ulang ini bukan tanpa tujuan. Cobalah andai kita hitung bulan Islam, bulan 1 namanya Muharram, bulan 2 namanya Safar, bulan 3 namanya Rabiul Awal, bulan 4 namanya Rabiul Akhir, bulan 5 namanya Jumadil Awal, bulan 6 namanya Jumadil Akhir,
bulan 7 namanya Rajab, bulan 8 namanya Sya'ban, bulan 9 Ramadan. Ramadan itu adalah urutan ke-9 daripada hitungan bulan Hijriah, bulan-bulan Islam. Dan luar biasa, Allah ulang 9 kali kata siam di dalam Al-Quran. Secara bahasa arti siam adalah al-imsak, menahan. Makanya Bapak dari sahur tadi sampai kita siang ini, makanan di rumah ada, minuman di rumah ada, tapi kenapa tidak kita minum, kenapa tidak makan? Ditahan. Dan ini bentuk bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, ada yang lebih hebat daripada itu. Saumil khususil khusus. Puasa orang yang khusus daripada orang-orang yang khusus. Kalau kebanyakan kita mungkin ada yang berpuasa tak makan tak minum. Mohon maaf lahir batin. Kalau cuman nggak makan nggak minum, seekor ayam kampung ketika mengerami telurnya dia tak makan. Dia tak minum. Kenapa? Karena supaya dubur ayam itu panas dan telur yang dia erami itu akan menjadi anak. Jadi kalau cuma tak makan tak minum, mohon maaf, binatang, hewan, mereka tak makan tak minum. Jadi naiklah derajat manusia dari apa? Puasanya orang-orang khusus. Mulutnya dia tidak makan, mulutnya tidak dia masukkan apapun, asap-asap tidak dia masukkan. Perutnya dia tidak masukkan dari makanan yang lezat, padahal dia bisa makan. Tetapi dia juga puasakan mulutnya, perutnya, dan lebih hebat lagi adalah hatinya dia puasakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga di antara kita yang berpuasa tapi berprasangka buruk dengan orang lain, suuzon namanya. Orang yang hari ini mungkin buruk di hadapan kita, boleh saja hari ini dia buruk, Pak. Tapi kita tidak pernah tahu kapan dia akan mendapat hidayah. Kalau dibilangkan ayah Nabi itu orang yang baik, ibunya orang baik, tetapi bisa paman seperut sekandung dengan ayah Nabi, namanya adalah Abu Lahab, namanya adalah Abi Thalib. Mereka ini adalah satu kakek bernama Abdul Muthalib, Abdullah dengan Abu Lahab, atau nama terkenalnya adalah Umar bin Hisham dengan Abi Thalib adalah saudara seayah, seibu. Tetapi luar biasa, hidayah itu milik Allah. Kalau hari ini ada orang bilang kenapa anaknya baik, kenapa bapaknya baik, kenapa ayahnya tak baik, kenapa ayahnya baik, anaknya tak baik, kenapa anaknya tak baik, ayahnya tak baik, ibunya baik. Hidayah itu milik Allah. Sehebat apapun Nabi Nuh menyampaikan firman Allah Ta'ala kepada anaknya, tatkala Nabi Nuh berada di bahtera yang besar, apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, panggilan yang paling mesra dan yang paling indah adalah ketika seorang nabi memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya. Kalau bahasa kita, anakku sayang. Naik ke dalam kapal bersama ayah, nak. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau ikut kepada kelompok orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Tetapi tetap nyatanya Nabi Nuh gagal membawa anaknya ikut ke dalam kapal. Jadi hari ini tak usah takut. Andai hari ini kita baik, berbuatlah yang baik, sangka yang baik-baik. Andai di depan mata kita ada orang yang berbuat tidak baik, tetaplah memohon kepada Allah, semoga dia mendapat hidayah. Karena memang hidayah itu adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menyampaikan dakwah, dan dakwah itu akan masuk ke dalam hati-hati manusia yang Allah berikan hidayah kepada hati mereka. Maka puasa yang paling baik dan yang paling tinggi adalah ketika bisa berpuasa, tidak hanya mempuasakan mulutnya, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah mempuasakan hati kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka hari ini kita yang masih muda hidup kita akan panjang. Belum ada yang menjamin kita akan hidup panjang. Kalau ada yang bilang hidup kita sudah dekat waktunya, kenapa sudah tua? Banyak juga orang yang sudah tua tapi belum Allah cabut nyawanya. Yang jelas adalah berbuat yang baik-baik, karena sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, serta dia berbuat yang baik-baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya
tetapi isi kehidupannya penuh dengan kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahandaku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu isi dunia kalau tidak lurus bengkok, kalau tak bengkok lurus. Allah Maha Kuasa. Kenapa tak Allah buat saja satu isi dunia ini menjadi orang beriman? Kan bisa bagi Allah. Kita baca dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah cuma mengatakan jadi maka jadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kenapa ada orang-orang yang beriman dan ada juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat yang digunakan oleh Allah ketika datang bulan Ramadan, Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau mau puasa pilihan, tak mau puasa kita, tak rugi Allah. Tidak sedikit pun merubah keagungan Allah menjadi Rabb, dia tetaplah Rabb. Hidup kita paling berapa lama? 50 tahun? 60 tahun? Bahkan orang-orang sekarang di usia-usia 50, 60 penyakit sudah mulai berdatangan. Berbeda dengan orang-orang dahulu. Kalau orang dahulu mohon maaf, makanan-makanan jauh dari yang namanya pupuk, racun-racun. Kalau zaman sekarang nih semua kimia, bahkan minyak, bahkan semuanya. Kenapa? Banyak orang-orang sekarang dia tidak takut kepada Allah, tetapi hari ini mereka takut dengan atasan. Kalau kata Ustadz sejuta umat Zainuddin MZ, banyak orang takut atasan tapi tak takut sama Tuhan. Padahal hadirnya bulan Ramadan adalah menguji iman kita. Boleh saja dari pagi tadi kita sahur Pak, kita pergi. Anak istri kita nggak tahu kita di dalam keadaan sudah tak berpuasa. Tetapi kenapa kita sanggup masuknya minuman makanan itu nanti ketika azan maghrib berkumandang? Karena kita merasa diawasi dan diikuti oleh Allah. Itulah yang Allah katakan kiraman katibin. Ada dua malaikat yang mencatat kita, Raqib dan Atid. Amal baik dicatat oleh Raqib, amal buruk dicatat oleh Atid. Tapi kadang-kadang banyak hari ini orang-orang yang sudah disumpah oleh Al-Quran, disumpah oleh kitab suci Al-Qurannya, tapi rela mengoplos pertalite yang notabene-nya itu pertamax, dia oplos menjadi pertalite. Kenapa? Karena tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Digaji bukan gajinya sedikit banyak, tapi kenapa hari ini mereka melakukan tindasan kepada rakyat? Tidak lain adalah Ramadan belum hadir di dalam hatinya. Tapi andai Ramadan itu hadir, tidak akan pernah mau orang-orang menyengsarakan rakyat. Apapun profesinya, diuji dengan keadaan-keadaan tertentu. Datang orang ke bengkel kita, "Bang, kereta saya rusak, di engkol tak mau hidup." Apa kita bilang? Oh, ini minta boring. Tetapi setelah kita periksa, cuman businya yang rusak. Tapi bisa nggak kita berkata, keretamu tak minta boring, cuman businya rusak. Tetapi ketika kita rela berbohong demi orang lain, percayalah, Allah selalu akan mengawasi gerak-gerik kita. Maka tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa hebat. Karena pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Siapapun manusianya tidak akan pernah bisa selamat andai dia tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sendi kehidupannya. Maka jadi apapun kita mestilah jujur, dan Ramadan ini menghadirkan kejujuran di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan, di mana, bahkan boleh jadi hari ini, bahkan besok, bahkan bulan depan atau lusa kita akan diwafatkan oleh Allah. Dan ingat sekali lagi, dunia bukan tempat tinggal. Kalau ada orang bilang di mana rumah kita, di sini, itu bukan tempat tinggal kita. Kita hanya menempati sesaat. Tempat tinggal kita adalah kampung akhirat. Kita akan pulang, Pak. Semua kita akan diwafatkan oleh Allah. Kalau dunia ini belum kiamat, kitalah yang akan diwafatkan oleh Allah. Dan setiap kita akan lari dari keluarga kita, lari dari ibu, lari dari ayah, lari dari saudara. Semua kita berhak dengan amalnya masing-masing. Makanya nanti ada yang menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Merasa menyia-nyiakan dunia. Andai para umat Nabi selain umat Nabi Muhammad hidup,
mereka minta hidup dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tapi banyak umat Nabi Muhammad ketika datang Ramadan, dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan urusannya. Padahal silahkan kita bekerja, silahkan kita mencari nafkah. Tapi ingat, niatkan dari awal bangun sebelum subuh puasa. Kalau kita mungkin membanting, mengombet, tak sanggup memikul padi yang begitu berat, silahkan diterik panas matahari, berbukalah. Itu tidak dilarang. Kenapa? Engkau sedang mencari nafkah. Tetapi yang banyak salah di masyarakat kita, dari bangun subuh dia memang sengaja tidak puasa. Dari bangun subuh memang sengaja pagi buta di hadapan orang berpuasa dia merokok, di hadapan orang berpuasa dia memakan. Inilah nanti yang akan Allah berikan azab kepada kita yang ketika hidup tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dihadirkan untuk menjadikan pembersih buat kita. Selama 11 bulan tidak mungkin kita tidak pernah buat salah. Selama 11 bulan tidak mungkin lisan ini tidak pernah menoreh luka. Paling tidak dengan hadirnya Ramadan, Allah sucikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti dan beribadah kepada Allah. Pulang kampung kita menyiapkan semua, mulai dari THR tunjangan hari raya, mobil yang tidak punya kita rental, uang yang tidak ada kita usahakan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Datang istri, bang baju anak-anak belum dibeli. Apa kata suami? Sabar dek. Dia berusaha bekerja, dia banting tulang peras keringat untuk siapa? Untuk anak. Ketika datang seminggu Ramadan, seminggu habis, seminggu sebelum Idul Fitri, dia berkata kepada istrinya, "Adik, belikan baju buat anak-anak." "Abang," apa kata suami, "belikan saja buat anak-anak. Abang nanti saja." Ayah rela tak pakai celana baru, ayah rela tak pakai baju yang baru, meskipun sendalnya tidak terganti, tapi semua itu dia korbankan buat anak-anaknya, buat istrinya. Maka hari ini andai ada bapak yang memang tak sanggup berpuasa, niatkan dari subuh berpuasa. Andai kita bekerja, biarlah ketika terik matahari itu kita berbuka. Tapi ingat, digantilah puasa yang sebanyak kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Dan ingat, pulang kampung kita membawa bekal. Apalagi pulang ke kampung yang memang nyata buat kita. Itulah namanya kampung akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih kekal dan kita lama di dalamnya. Andai masuk surga, kekal di dalamnya. Andai masuk neraka, kekal di dalamnya. Pilihlah mau jalan mana yang kita tempuh. Mau jalan lurus, ikutlah dengan orang-orang beriman. Andai tak mau masuk ke dalam jalan orang beriman, silahkan. Tapi ingat, semua itu pasti akan ada balasannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menambah iman dan takwa kita menjadi bulan Ramadan yang lebih baik lagi, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, khususan ila jama'atina jamaah salatul jumu'ah fi Masjid Nurul Hidayah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.